Nah, seperti yang kita tahu bahwa pintu dan jendela itu merupakan elemen dari arsitektural. Oleh karena itu, mari kita langsung ke caranya. Di sini, saya masih berada dalam tampilan 3 dimensi. Untuk mempermudah penambahan kusen, kita pindah dulu ke tampilan floor plan atau denah. Nah, kalian tinggal klik di project browser floor plan ya. Ingat, di bagian floor plan kalian klik 2 kali hingga dia tampilannya berubah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung coba saja bagaimana cara membuat atau cara mengaplikasikan pintu dari aset ke dalam gambar kerja. Caranya, kalian lihat di bagian atas, di bagian report itu di arsitektur, dan pilih yang door atau pintu. Door. Nah, di sini dia langsung otomatis ada pilihannya. Kalau kalian ingin melihat yang lain, kalian tinggal klik aja ke bawah, nanti dia bakal banyak pilihannya. Ya, kita coba salah satunya dulu atau kita pilih dulu misalkan yang M-Door Passage Single Flush. Kalau kalian nggak ada, kalian pilih saja salah satu ya. Nah, di sini dia ukurannya masih 900 kali 2100 mm. Nah, saya ingin ukuran pintunya itu menjadi 80 saja deh. Nah, caranya kalian klik ke Edit Type. Edit Type, jika sudah seperti ini, kalian ke duplikat seperti biasa, ganti namanya menjadi ukurannya. Karena tadi ukurannya saya ingin jadi 80 cm, kita masukkan saja 80 kali tingginya 210. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, bentar, dia ada width, ada height. Nah, kalau height itu dia tingginya. Width itu dia lebarnya. Karena lebar tadi kita ingin 80, kita masukkan saja ganti menjadi 80. Ya. Lalu thickness-nya lebar kusennya kita ganti saja menjadi 5. Jika sudah seperti ini, kalian klik apply dan oke. Kalian tinggal langsung menerapkan pintu di denah yang kalian mau. Nah, catatannya, untuk menerapkan dinding, dia tidak akan muncul pintunya atau denah kusennya jika kalian tidak menerapkannya di dinding. Nih, kalau kita kenain ke dinding, nah dia bakal muncul. Tapi kalau kalian coba aplikasikan di luar dinding, dia itu nggak akan muncul. Dia bakal muncul simbol forbidden atau simbol tidak dapat digunakan. Nah, kita coba aplikasikan dulu saja di sini. Nah, cara untuk mengubah rotasinya, kalian tinggal klik arah yang panah ini. Jika kalian klik yang ini, dia akan pindah lokasi. Tapi kalau kalian klik yang ini, dia akan berotasi atau mirror istilahnya. Ya, jika sudah, kalian klik OK. Nah, ternyata dia tidak memotong dinding, sedangkan harusnya dia tuh dindingnya terpotong oleh si pintu. Nah, caranya supaya dia terlihat memotong, kalian cek di properties, lihat di sini ada view range. Kalian kalau nggak ada, kalian scroll aja ke bawah sampai nanti kalian ketemu view range ya. Kalau kalian edit, nah lihat di sini. Di sini dia itu cut plan-nya memotong 260 cm. Sedangkan tadi pintu itu dia hanya tingginya sampai 210. Karena dia memotongnya melebihi tinggi kusen, otomatis dia akan memotong bagian dinding. Nah, supaya nanti kusen pintunya terlihat, kita harus menurunkan. Karena tadi tinggi pintunya 210, nah kita coba masukkan 200 saja. Intinya, kalau kalian ingin kusennya terlihat, kalian harus masukkan bagian cut plan-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan tinggi kusen. Kalau misalkan tinggi kusennya 210 atau tinggi pintunya 210, kalian masukkan 211, dia tidak akan terpotong. Tapi kalau kalian masukkan 210, 205 maupun ke bawahnya, dia akan otomatis terpotong. Kalau sudah kalian klik enter, nah dia bakalan berubah kayak gini. Ternyata kayak gini. Terus nanti kenapa dia bisa offset kayak gini? Nah, supaya tidak offset, kalian klik pintunya. Ya, klik pintunya.
di bagian properties itu ada main sorry frame. Kalian uncek aja. Nah, dia bakal otomatis ke samping. Itu ya, bakal otomatis di tengah. Nah, cara mengatur supaya dia tidak ingin tidak ingin terlalu mepet dengan dinding atau ingin agak jauhan, kalian klik pintunya, nanti dia bakal otomatis muncul dimensi jaraknya. Misalkan, jarak kusen pintu ke dinding saya ingin menjadi 10 cm. Nah, kalian klik ininya, kalau klik dimensinya, lalu masukkan 10 cm. Nah, dia otomatis bakal bergeser. Kayak gitu ya caranya. Nah, di sini saya coba aplikasikan terlebih dahulu. Jadi videonya kita percepat saja. Nah, jika sudah seperti ini, kan pintu kamar mandi dia itu ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan pintu yang biasa. Sebentar, kita rapikan. Nah, saya ulangi. Lebar dari pintu kamar mandi itu biasanya lebih kecil dibandingkan dengan pintu biasa. Nah, bagaimana cara menambahkan pintu dengan ukuran yang berbeda? Caranya sama. Kalian ke door lagi, ya, edit type, duplikat. Ganti namanya dengan ukuran. Misalkan ukurannya lebih kecil 70 kali 210. Nah, di sini kalian ganti lagi width-nya menjadi 70. Kalau sudah, klik apply. Oke. Lalu kalian tinggal terapkan di gambar kerjanya. Nah, seperti ini. Di 3 dimensinya kita cek. Nah, dia bakal otomatis kepasang kayak gini ya. Oke, mungkin untuk dinding, mungkin untuk pintu, begitu caranya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan jendela. Disclaimer, kalian juga bisa memasukkan pintu langsung di 3 dimensinya. Nih, kalian bisa langsung menerapkan di sini. Nah, cuman kalau di sini kita kan nggak tahu ya arah pintu bukaannya kemana, lalu apakah dia betul arahnya di situ atau tidak. Jadi lebih baik jika kalian nanti menerapkan pintu atau mengaplikasikan pintu, saya sarankan untuk kalian langsung buatnya di gambar denah. Supaya nanti kalian bisa lihat bukaannya kemana, lalu arah dari si kusennya itu dia ada di yang tepatnya sesuai atau belum. Gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk pintu langkahnya seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk bagaimana mengaplikasikan jendela. Oke? Nah, untuk jendela caranya tidak jauh berbeda dengan pintu. Kita masuk lagi ke gambar denah. Nah, di sini di arsitektur kalian cari yang namanya window. Klik. Nah, kalian pilih. Kalian mau yang mana? Kalian mau ganti ukurannya? Kalian mau ganti ukurannya silakan. Caranya edit type, lalu kalian rename. Namun jika kalian ingin menggunakan yang ada di sini, kalian tinggal pilih saja kalian inginnya yang mana. Misalkan saya ingin pakai yang ini saja. Nah, kalian tinggal masukkan saja di sini. Wah, ternyata di sini dia jendelanya tidak terlihat. Nah, kita coba lihat ke 3 dimensi. Dia itu tingginya hanya 90 dari bawah. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya nanti di gambar kerja dia terpotong? Sama seperti tadi kita pintu. Tadi kita mengatur cut plane-nya hanya sampai 210, sedangkan dia, jendela ini dia tingginya hanya 90. Berarti otomatis kita pindah lagi ke gambar kerja, pindah lagi ke view range, edit, lalu ganti si cut plane-nya menjadi 90. Nah, jika sudah dia bakal otomatis terlihat. Seperti itu ya. Nah, kita tambahkan lagi misalkan di mana? Misalkan kita tambah lagi 2 deh di sini. Nah, arahnya kita ganti. Lalu di sini kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalian di sini bebas masukkan sesuka kalian saja ya.
Nah, seperti itu. Nanti kita coba cek 3D. Nah, ternyata terlalu mepet. Kita ganti lagi ininya ukurannya, misalkan jadi 20. Lagi ke yang lainnya. Kalau misalkan kalian merasa tinggi jendelanya terlalu rendah, kalian tinggal klik saja jendelanya. Lalu kalian cek di sini seal height-nya misalkan mau berapa, 100. Jadi dia bakal otomatis naik kan 110 maupun seterusnya. Kalian inginnya tingginya segimana itu kalian sesuaikan saja. Jika sudah seperti ini, ya, itu tandanya kalian sudah berhasil mengaplikasikan pintu dan juga jendela, baik itu ke dalam gambar kerja maupun ke dalam bentuk 3 dimensi. Caranya simple dan kalian hanya tinggal menggunakan aset yang telah tersedia di aplikasi. Jika ingin mengubah, kalian tinggal duplikat, rename, lalu ubah ukuran yang kalian mau. Jadi mungkin seperti itu ya caranya. Nah, jika ingin tampilannya lebih menarik, coba kalian lihat di sini di bawah ada visual style. Di sini dia masih hidden line. Kalian pilih saja yang realistik. Nanti dia bakal otomatis berubah seperti ini. Mudah, simple, dan gampang. Gitu ya caranya. Jadi, saya harap dengan adanya video tutorial ini kalian dapat mempelajarinya dengan baik, dapat memahami, dan juga dapat mencoba untuk mengaplikasikan secara mandiri, baik itu di rumah, sekolah, maupun di tempat yang lain. Jadi mungkin sekian video mengenai bagaimana cara menerapkan pintu dan juga jendela di dalam gambar kerja maupun 3 dimensi. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan juga kalian dapat mengaplikasikannya dengan baik. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih karena telah memperhatikan dan telah mendengarkan hingga akhir. Semoga kalian selalu diberi kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.